Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elida Amelia. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap untuk kelas 4 dan kelas 5. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik? Oke, semoga semuanya hari ini semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan mengadakan kelas rangkap. Jadi hari ini kelas 4 dan kelas 5 akan belajar bersama Miss Ami ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembelajaran kelas 4 hari ini kalian akan belajar tentang pemerintahan desa dan kecamatan. Mis harapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat mengenal lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, untuk kalian yang kelas 5 hari ini kalian akan belajar tentang NKRI. Dan Mis harapkan setelah pembelajaran NKRI ini, kalian dapat mendeskripsikan apa itu NKRI. Hari ini kalian akan belajar dalam kelompok dan Ibu akan membebaskan untuk kalian memilih anggota grup kalian supaya kalian bisa bekerja sama dalam pembelajaran hari ini. Untuk kelompok, hari ini Miss akan menyuruh kalian untuk membuat grup yang terdiri dari 6 orang. Oke, untuk yang sekarang silakan kalian semua untuk memilih siapa anggota dari grup kalian masing-masing. Nah, kalian sudah membentuk kelompok belajar kalian yang terdiri dari 6 orang, dan sekarang kalian bisa duduk bersama anggota grup kalian ya, yang berenam itu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Untuk siswa kelas 4, Miss akan sharing materi kita hari ini yaitu Lembaga Pemerintahan Desa dan Kecamatan. Bentar ya, Miss share dulu filenya. Oke, nah untuk kelas 4 silakan perhatikan Miss terlebih dahulu. Materi kita hari ini adalah Lembaga Pemerintahan Desa dan Kecamatan. Jika kalian masih ingat, waktu itu kita sempat membahas mengenai pelajaran pemerintahan desa dan kecamatan. Dan pada saat itu juga, mungkin kalian masih ingat, kalian berkunjung ke kecamatan dan melakukan wawancara. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas sedikit, review sedikit apa itu lembaga pemerintahan desa dan kecamatan, dan Miss akan berikan tugas yang lain, yaitu kalian akan melakukan simulasi rapat eh, rapat desa. Jadi setiap anggota kelompok akan menjadi salah satu dari posisi sistem atau struktur eh, pemerintahan desa, dan kalian bisa melakukan rapat. Nah, supaya jelas setiap posisinya, mari kita review sedikit ya, apa itu lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Oke, desa yaitu merupakan wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan terendah. Nah, siapa sih yang memimpin desa? Desa itu dipimpin oleh kepala desa atau kita sebut dengan kades yang dipilih secara langsung oleh warga desa dengan masa jabatan selama 6 tahun. Nah, ini adalah struktur pemerintahan desa yang yang dipimpin oleh kepala desa seperti yang kita sudah bahas tadi. Dan kepala desa ini dibantu oleh orang-orang seperti sekretaris desa, dan sekretaris desa ini juga dibantu oleh posisi-posisi kepala urusan umum, tata usaha, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, dan juga di bawah mereka juga membawahi seksi-seksi lain seperti kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pemerintahan. Nah, ini adalah struktur organisasi pemerintahan desa ya. Waktu itu kita sempat membahas masalah kecamatan yang kurang lebih strukturnya hampir mirip dengan ini. Nah, ini adalah pemerintahan kecamatan yang pernah kita bahas. Jadi pemerintahan kecamatan ini dipimpin oleh camat, ya. Kantor camat ini biasanya adalah tempat pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan, dan kalian sudah berkunjung ke sini loh bersama Miss dan melakukan wawancara bersama para staf anggota kecamatan. Nah, apa sih hubungan antara lembaga pemerintahan desa dan camat? Nah, hubungannya itu sangat erat dalam sistem pemerintahan daerah. Nah, aspek-aspek tersebut supaya kalian mengerti kehubungannya pemerintahan
desa dan kecamatan adalah berikut. Nomor satu, yaitu pembinaan dan pengawasan. Yang kedua, koordinasi administratif. Yang ketiga, yang kalian waktu itu lakukan di sana adalah mengenai pelayanan publik. Waktu itu, siswa kelas 4 mengadakan kunjungan bersama Miss Ami untuk mewawancara staf kantor kecamatan mengenai masalah pelayanan publik. Sementara yang keempat adalah mereka juga menyelesaikan masalah di wilayah. Masalah apa saja? Coba ada yang bisa kasih ide kira-kira masalah pelayanan apa yang bisa dilaksanakan di kantor kecamatan? Betul, bisa saja masalah jalan, bisa saja masalah sampah, dan masalah-masalah lain yang mencakup kehidupan di pedesaan tersebut. Nah, untuk tugas kali ini, kalian akan berdiskusi dengan bersimulasi bagaimana menyelenggarakan rapat desa, ya. Jadi di sini Miss sudah bikinkan deskripsi masalahnya. Hari ini masyarakat desa berkumpul di balai desa untuk menghadiri rapat penting yang dipimpin oleh kepala desa. Mereka akan berdiskusi dengan permasalahan penanggulangan sampah yang dihadapi oleh desa dan mencari solusi terbaik secara musyawarah. Bagilah anggota grup sesuai struktur pemerintahan kerja dan posisikan diri kalian sebagai posisi jabatan tersebut dalam rapat agar solusi dapat dipecahkan dengan musyawarah. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan anggota kelompok kalian dengan waktu diskusi selama 20 menit. Oke? Sekarang kalian bisa pindah ke area sebelah sana untuk berdiskusi dengan teman kalian selama 20 menit dan setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil simulasi rapat desa. Oke? Nah, sekarang untuk kelas 5, coba perhatikan Miss dulu. Kita akan membahas tentang materi NKRI. Kalian juga sudah membahas materi ini di pelajaran sebelumnya. Apa sih Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada yang bisa bantu Miss Ami dengan definisi yang kalian masih ingat? Betul sekali, Kak. Berarti tandanya kalian masih ingat materi sebelumnya yang Miss sudah ajarkan. Jadi, NKRI itu adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini adalah negara dengan kepulauan berciri Nusantara. Dan kalian juga sudah Miss jelaskan pada sesi sebelumnya apa itu Nusantara. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu. Nah, kapan sih kita menjadi NKRI itu? Tentu saja kita menjadi NKRI itu sejak kita mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan. Ada yang bisa jawab kapan kita merdeka? Betul sekali, kita merdeka sejak tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Nah, seperti yang kita tahu, batas negara Indonesia ini menjadi penting untuk kita pertahankan dan kita jaga ya. Batas negara Indonesia nih, seperti yang kalian lihat di sini, kira-kira batas Indonesia itu apa ya? Betul. Yang pertama adalah kita dibatasi oleh letaknya antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan letak negara Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, berikutnya tadi Miss sudah tanya, kita sudah belajar nih tentang NKRI, dan Miss juga sudah jelaskan di sesi sebelumnya apa itu Nusantara. Ada yang masih ingat? Betul, Nusantara itu etimologinya terdiri dari dua kata. Nusa berarti pulau, sementara antara seperti yang kita tahu artinya adalah berada di antara. Oke, nah siapa yang bisa kasih tahu Miss ada berapa sih jumlah provinsi di Indonesia atau di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Betul sekali, kita terbagi menjadi 34 provinsi. Dan sekarang kita mau diskusi nih lebih lanjut mengenai kenapa kita perlu banget menjaga NKRI. Coba di antara kalian ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan Miss Amy? Kira-kira kenapa kita tuh perlu banget menjaga NKRI? Betul sekali, karena NKRI itu adalah tempat kita tinggal, jadi kita harus jaga, dan ini adalah hasil perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu supaya kita merdeka. Merdeka itu berarti luas sekali, kalian bisa sekolah, kalian bisa bermain dengan teman-teman, kalian bisa belajar, dan lain sebagainya. Nah, apa aja bentuk yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI? Kalau untuk lingkungan sekolah, kita bisa melakukan upacara hari Senin,
melaksanakan kerja bakti, membantu mengumpulkan sumbangan. Nah, itu adalah yang kita bisa lakukan di lingkungan sekolah. Sementara di lingkungan lain yang kita bisa bantu adalah di lingkungan masyarakat. Dengan apa? Yang pertama, coba bantu misalnya baca. Ya, betul. Yang pertama adalah toleransi, menjauhi permusuhan, memelihara kerjasama, dan saling menghormati antar sesama. Nah, eh, sekarang kita akan diskusikan nih, apa sih arti NKRI bagi kita semua? Nah, jadi kalian tadi di awal sesi sudah membentuk kelompok dengan anggota kurang lebih 6 orang. Nah, kalian sekarang dengan anggota kelompok kalian silakan mendiskusikan apa itu NKRI bagi kita dan setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi dengan memberikan contoh nyata seperti keberagaman budaya atau kerjasama antar daerah atau manfaat persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Miss akan berikan kalian waktu untuk berdiskusi selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit nanti kita akan lihat dan kita dengarkan presentasi dari grup kalian masing-masing. Ya, sekarang kalian bisa pindah ke area sebelah sana untuk berdiskusi. Diskusikan dengan aktif. Jadi semua anggotanya harus memberikan ide ya. Selamat berdiskusi. Oke, apakah kelas 4 sudah selesai berdiskusi dengan para timnya? Oke, kalau kalian sudah selesai, coba mari kita dengarkan satu persatu presentasi dari setiap kelompok bagaimana tadi simulasi dari rapat desanya. Apakah kalian sudah menemukan musyawarah dari masalah sampah yang dialami oleh desa tersebut? Oke, bagus sekali presentasinya. Nah, sekarang sambil menunggu kelas 5, kalian akan bisa kami berikan evaluasi dari pembelajaran hari ini, yaitu masalah sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Oke, Miss bagikan ya kertas evaluasinya dan kalian bisa mengerjakan di area sebelah sana. Oke, bagaimana kelas 5 diskusinya tentang NKRI? Apa ya? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya apa pentingnya NKRI bagi negara Indonesia di semua lingkungan ya, di semua baik itu di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat? Sudah? Oke, kalau sudah mari kita dengar presentasinya dari setiap kelompok. Oke, terima kasih presentasinya bagus sekali dan Miss bisa melihat bahwa kalian mengerti tentang konsep NKRI. Oke, dan untuk kelas 5, seperti biasa di akhir sesi kita akan melakukan evaluasi. Kalian bisa melakukan mengerjakan LKS yang misalnya sudah siapkan di area sebelah sana, misalnya kasih waktu 5 menit. Oke, apa kelas 4 sudah selesai melakukan evaluasi? LKS yang bisa diberikan sudah selesai? Oke, terima kasih. Bagus sekali. Nah, sekarang sebelum kita menutup sesi hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk kelas 4, hari ini kalian belajar tentang lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Di pembelajaran yang kita sudah lakukan beberapa sesi ini, kalian sudah belajar eh, sistem pemerintahan desa itu dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat dengan masa jabatan selama 6 tahun. Dan juga kalian belajar mengenai struktur pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Dan kalian juga sudah belajar posisi-posisi apa yang ada di bawahnya. Dan juga kalian sudah mengetahui apa saja hubungan dari lembaga pemerintahan desa dengan kecamatan. Seperti misalnya, terutama pada saat kalian melakukan kunjungan ke kecamatan dan melakukan wawancara dengan staf di sana untuk masalah pelayanan masalah di wilayah kecamatan desa. Nah, dengan rapat hari ini kalian juga sudah belajar nih bagaimana melakukan simulasi untuk pemecahan masalah masalah sampah di suatu desa. Sementara untuk kelas 5, kalian hari ini belajar tentang NKRI. Ini adalah sesi kedua, kalian belajar NKRI dan kalian sudah tahu apa itu definisi NKRI dan batas-batas NKRI itu apa eh, udah gitu kalian juga tahu bagaimana cara mempertahankan NKRI dengan baik walaupun
di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Dan hari ini juga kalian juga sudah belajar berdiskusi dengan teman-teman kalian, kenapa sih kita harus mempertahankan NKRI dan apa itu NKRI bagi kalian. Diskusinya juga sangat baik dan kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Baiklah, kalau begitu sebagai penutup sesi hari ini, Misa juga akan memberikan PR untuk kalian review di rumah. Nanti Misa akan bagikan LKS-nya. Oke, silakan dikerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan pada sesi berikutnya. Kalau begitu, terima kasih untuk sesi hari ini. Sampai berjumpa dengan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.